Kita kembali di Pro Kontra, Pak. Hukum dan politik juga. Taruhlah kalau politik, kalau hukum nanti kita lihatlah bagaimana upaya hukumnya, misalnya KPK dengan pra-peradilan dan lain sebagainya. Tapi banyak orang juga kaget ya, Mas Emerson, gitu. Kan katanya kingmaker-nya. Ini kita kedepankan asas praduga tidak bersalah ya. Tapi kan ada juga suara-suara kingmaker-nya. Tapi kenapa kok sudah ditetapkan dalam waktu dekat ini begitu sebagai tersangka? Baik, sebelum ke sana, ini saya di WA oleh aktivis di Riau, Saudara Said Idris. Beliau berpesan, Pak Rasman tolong pra-peradilan. Karena mereka juga ingin tahu bahwa ini kan sekarang bagaimana dulu cerita Pak BG, bagaimana juga ini cerita Golkar yang institusi kuat berhadapan-hadapan untuk membuktikan kebenaran. Nah, memang politik dengan hukum itu susah sekali dipisahkan. Nah, karena itu maka selalunya orang-orang yang ada di partai politik masuk di Komisi 2 backgroundnya ilmu hukum gitu kan. Nah, menurut saya KPK begitu cepat untuk mentersangkakan Pak Setia Novanto lebih kepada dorongan adanya pertarungan yang kuat antara pansus angket dengan KPK sendiri. Itu bisa diukur dari statement terakhir dari Pak Agus Raharjo tadi malam. Beliau mengatakan ini bukti kepada rakyat bahwa kami bekerja sungguh-sungguh dan kami minta rakyat mengawal kami, pekerjaan kami. Dan kemudian KPK ini adalah milik rakyat. Itu kelihatan sekali. Nah, oleh karena itu maka mau tidak mau, ini jujur ya, kalau Presiden tidak memantau ini secara serius, kemudian Mahkamah Konstitusi juga tidak melihat ini secara serius, Mahkamah Agung, dan kemudian institusi-institusi yang lain, termasuk aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, kemudian Tentara Republik Indonesia, ini bangsa ini bisa gaduh. Oke, apa yang Anda berusaha sampaikan begitu? Apa yang salah dengan penetapan KPK menetapkan Pak Setia Novanto sebagai tersangka? Saya buka salah satu TV swasta, di situ lama diskusi antara wartawan bertanya ya, ketika Pak Agus menjelaskan, maka ada sesi tanya jawab. Pada sesi itu ada satu wartawan yang bertanya, alat bukti, kan begitu. Dan sudah ada kedengaran katanya Pak SN juga dengan timnya akan siapkan hakim dan lain sebagainya. Nah, persis seperti kasus-kasus Pak PG gitu-gitulah digambarkan. Di situ saya melihat bahwa Pak Agus mengatakan ini sudah masuk pada pokok perkara, sehingga tidak mungkin saya ungkap. Menurut saya harusnya pada malam kemarin Pak Agus mengatakan harus dengan percaya diri. Kami sudah punya 2 alat bukti yang sah, mencukupi, dan kami siap berhadap-hadapan. Karena ini untuk kebaikan bangsa dan negara, jangan setengah hati. Saya kelihatan kemarin beliau takut. Takut, tapi karena desakan, karena ini pansus angket kejar duluan, nggak boleh juga. Kalau penegakan hukum, saya kira ICW tahu betul. Kalau penegakan hukum itu tidak boleh digesa-gesa, dipaksa-paksa. Nah, kalau nanti salah masuk, ini persoalan. Nah, karena itu sekarang orang banyak berdebat. Ini ada untouchable, tidak bisa disentuh misalnya. Nah, saya punya klien baru-baru ini, Emerson. Saudara Suparman, Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau, 1,5 bulan dilantik, dijadikan tersangka, ditahan 2 Ramadan. Kemarin kita sidang bebas murni. Bebas murni, kasus KPK. Artinya bahwa KPK juga tidak bersih-bersih amat dalam hal aspek 2 alat bukti itu. Tidak kuat-kuat amat. Nah, saya melihat bahwa untuk Pak Novanto ini bukan pekerjaan ringan. Kenapa saya katakan ringan? Bisa jadi ini aspek hukum politiknya berdamping-dampingan. Mungkin kan Pak Novanto ini lihai betul sehingga belum apa-apa dukung Jokowi 2019. Mungkin beliau lupa bahwa ada partai pengusung yang ada memo dulu pakai tulis tangan dari Bu Mega kepada yang namanya Jokowi gitu loh. Sehingga ada orang yang mendahului, parpol ini pasti tersinggung. Ini jadi ada partai politik yang tersinggung. Nasdem juga begitu Anda siapa? Nah, ini banyak hal. Saya kira makanya politik juga harus ada hitung-hitungannya. Nah, tetapi percayalah bahwa di Golkar menurut saya, karena saya pernah juga kader Golkar, 2 periode juga wakil rakyat, Golkar memang sangat pragmatis, mohon maaf ini bos. Nah, saya melihat bahwa kalau pra-peradilan Pak Setia Novanto kalah, maka ini akan ada munaslup. Lihat aja, ini pendekatan politik. Kalau pra-peradilannya kalah, kalau kalah ya, tapi kalau menang ceritanya akan lain. Karena Golkar itu mudah sekali beralih kepada posisi yang sama, dan orang-orangnya jago-jago. Arti begini Bang, bukan mudah Bang. Maksud kita begini.
Bukan mudah dan bukan pragmatis. Jangan sampai akhirnya diartikan bahwa seolah-olah Golkar ini pragmatis dan sangat mudah bergeser gitu. Saya rasa bukan itu bahasa. Tapi kita begini, kita melihatnya adalah dasar pijakan kita untuk mengambil sikap langkah politik itu. Artinya begini, sekarang tiba-tiba nih, Anda semua nih masyarakat ataupun ICW ataupun Formapi ataupun siapa masih minta munaslup misalnya gitu. Demi untuk kebaikan begini, ganti. Loh, apa dasarnya? Karena itu akhirnya diajukan pra peradilan untuk kemudian kita ini bukan bicara mengenai urusan rumah tangga, perasaan. Ini pertanyaan publik. Ada apa di balik Golkar mendukung Jokowi 2019? Satu. Yang kedua, pasang baliho besar-besar. Kan pengusung bukan Golkar. Ini pertanyaan berikutnya. Ini lebih kepada safety, pengamanan. Maka orang langsung baca. Ini lihai betul. Tetapi itu yang saya katakan tadi. Sebagai lawyer, saya katakan pra-peradilan tempuh untuk membuktikan itu. Tapi kalau kalah, ini ceritakan lain. Sikap Golkar kemungkinan akan karena berubah. memang ada faksi di Golkar. Emerson, silakan. Ya, tadi kan saya nggak mau masuk ke politik karena tadi sudah diputuskan di internal Partai Golkar. Silakan saja membaca situasi politik yang terjadi di internal artinya Golkar. Dia tetap mempertahankan walaupun sebenarnya kita beberapa orang suka menganggap Pak Setia Novanto kenegarawan gitu ya. Ketika Papa minta saham dia mundur sebagai ketua DPR. Bukan karena sudah terdesak. Betul, ya mungkin antara terdesak atau strategi gitu ya. Karena mundur sebagai ketua DPR tapi tidak anggota. Kemudian ketika proses MKD itu selesai dia kembali lagi sebagai ketua DPR. Nah, setelah putusan MK. Betul, setelah putusan MK. Nah, ini yang juga kita ingin lihat dari Partai Golkar ya. Harapan kita ya tadi dinamika dan sebagainya, tapi paling tidak walaupun itu dibantah oleh Bang Maman, ya publik akan melihat performa Partai Golkar ini memberikan citra yang positif nggak sih ke publik gitu ya. Kemudian ya tadi idealnya kalau versi kita ya mundur sebagai ketua DPR sementara ya, artinya menunggu proses pra-peradilan seperti yang Bang Rasman katakan. Kenapa tidak begitu? Itu kan juga bisa menjadi strategi yang betul. Dan saya percaya ini lagi-lagi pertaruhan juga bagi Pak Setia Novanto. Ini bertarungnya adalah di pra-peradilan. Kalau dia lolos artinya divonis bebas di pra-peradilan tanda kutip, ya mungkin akan bisa berlanjut gitu ya ke pengurusan Pak Setia Novanto. Tapi kalau tidak, ini pasti akan memunculkan goncangan politik karena apa? Di internal proses penanganan kasus di KPK, ya tadi seperti sampaikan 95%, 99% pastinya akan dinyatakan bersalah di pengadilan tipikor. Jadi hanya keajaiban dan mungkin kalau kita baca judicial corruption saja yang barangkali bisa. Jadi poin-poin pentingnya adalah di pra-peradilan ini begitu ya? Ya ini itu bisa membalik suara Golkar atau malah justru menguatkan. Pak Lusius. Saya sih fokusnya sebenarnya melihat tadi. Saya malah justru ingin pendapat Anda mengenai memang sudah kompakkah Golkar, bersatukah Golkar untuk tetap melakukan pembelaan sampai akhir, paling tidak sampai pra-peradilan begitu, ataukah ada faksi-faksi yang walaupun kecil yang bergerak sedemikian pintarnya begitu di dalam sehingga muncul ada SMS, ada WhatsApp semacam ini dan lain sebagainya, sudah ditunjuk ketua PLT dan lain sebagainya. Saya kira sih normal saja posisi Pak Setia Novanto ini sangat strategis sehingga hampir pasti sangat banyak orang di Golkar yang punya mimpi untuk meraih kursi itu gitu ya. Sehingga di balik misalnya kekompakan yang mungkin ditunjukkan oleh kader-kader Partai Golkar dalam 1-2 hari setelah penetapan Pak Setia ini, saya pikir kita harus tetap juga melihat juga gerakan-gerakan dari internal misalnya gitu ya. Orang-orang yang seperti saya katakan tadi, orang-orang yang memang menunggu ada peluang untuk bisa meraih kekuasaan itu. Saya kira ini wajar-wajar saja gitu ya. Orang-orang kemudian menunggu peluangnya untuk kemudian meraih mimpinya. Jadi saya kira ini akan sangat menarik di internal Partai Golkar, saya kira juga di publik, karena tidak hanya tentang Partai Golkar, dan saya lebih justru melihat konsentrasi kita berbicara saat ini mestinya terkait dengan posisi dia di DPR gitu ya. Bagi saya lebih strategis dan dampak terhadap publiknya itu lebih tinggi ketimbang kemudian bicara soal dinamika partai politik. Mengenai apa yang disampaikan tadi Pak Rasman, bahwa ini sebetulnya mungkin juga ada aspek-aspek eksternal begitu. Ada partai pendukung pemerintahan yang lain yang juga tidak puas dengan apa yang didapat saat ini dan merasa terancam dengan posisi Golkar yang sudah cukup dekat dengan
presiden. Ya, saya kira semua analisis itu bisa ditebarkan gitulah ya. Itu yang saya katakan tadi, posisi ini sangat tinggi sehingga kemudian banyak sekali pihak yang punya kepentingan dengan segala macam cara gitu untuk bisa ya minimal dengan kasus yang dihadapi oleh Pak Setia Novanto, bagaimana kemudian bisa meraih posisi itu. Saya kira wajar-wajar saja gitu. Di internal Partai Golkar pasti ada kader-kader yang punya mimpi daripada menunggu sampai tua nggak dipilih-pilih gitu. Termasuk ada yang terancam ya eksternal partai politik yang lainnya mengenai kedekatan Golkar akhir-akhir ini dengan kekuasaan. Kita harus break lagi, kita akan kembali di segmen terakhir.